stakeholder itu juga harus bersama-sama. Kenapa sih harus cerai? Padahal masalahnya rata-rata memang di Angka perkawinan di Kabupaten Brebes mencapai 15.524 dalam setahun. Seiring tingginya angka pernikahan, angka perceraian pun turut meningkat hingga lebih dari 5.000 kasus per tahun. Hal ini disampaikan oleh Haji Faidur Rohim, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Ia menjelaskan bahwa pernikahan bukan semata mengawinkan dua belah pihak, namun yang lebih penting adalah bagaimana menjaga keberlangsungan rumah tangga, apalagi jika sudah memiliki anak. Pada Rabu, tanggal 7 Mei tahun 2025, Haji Faidur Rohim mengungkapkan bahwa pihaknya juga melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap angka perceraian, khususnya di kalangan ASN dan P3K. Di Kabupaten Brebes, profesi guru dari tahun ke tahun terus mendominasi angka perceraian tertinggi. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan guna mencegah tingginya angka perceraian, melalui upaya peningkatan ketahanan keluarga. Begini penjelasan Haji Faidur Rohim, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Brebes. 23 itu 15.524. 12.524 di 2024 itu hampir ya seimbang lah, sekitar 16.000 kan. 11. Artinya kalau mendasari pada tahun-tahun sebelumnya kan sampai 24.000. Oh iya, tahun sebelumnya. Ketika pernikahan tinggi maka tentu menjadi problem di perceraian ini. Oh. Perceraian sampai berapa perceraian? Itu sekitar 5.000 ya. 5.000. Di 2020. Berarti sepertiganya. Ya sepertiga. Ini kan perlu apa ya? Lintas instansi. Tidak hanya kami di Kementerian, tapi semua stakeholder harus bersama-sama. Pasti harus bersama. Dan masalahnya rata-rata memang dibolehkan ya, jika saya melakukan perselisihan terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan itu. Ya, terus. Tapi setiap keluarga itu pasti kan berselisih mas. Berselisih kan nikmat mas. Datar saja kan tidak. Iya. Tetapi ketika perselisihan, Iya. ketika yang bersangkutan sudah mulai akur itu kan kenikmatan tersendiri. Oh itu ya. Ya kan juga merasakan teman-teman. Iya. Rumah tangga kalau datar-datar saja kan tidak asik. Tapi ini yang harus dicegah dari semuanya tentu bahwa perselisihan bukan alasan utama. Keluarga yang sakinah itu pasti itu proses. Dan kalau bahasa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu ada bahasa sebelumnya. Lintas bumi itu tadi berusaha maksimal mungkin bagaimana hari ini dan besok itu menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu sendiri kan harus ada proses yang mawaddah, kasih sayang. Orang nggak ada kasih sayang. Jadi mudah-mudahan pola yang kemudian kami laksanakan dan kami siapkan untuk penasehatan atau penguatan keluarga sebagaimana dari masyarakat bisa mendukung untuk penurunan angka perceraian, penguatan peran BP4 Badan Kesehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Itu mudah-mudahan juga kami pun di masing-masing kecamatan itu kan ada teman-teman penyuluh agama, ada beberapa spesifikasi, ada yang mereka khusus menangani keluarga sakinah juga. Kami itu intern mas, bahkan mohon maaf kami memang ada anggaran untuk bimbingan perkawinan, pernikahan itu dalam rangka apa? Untuk menjembatani dan memberikan pemahaman bahwa nikah itu satu tentu menjadi pertama itu karena Allah Ta'ala. Ketika karena Allah Ta'ala, maka mindsetnya itu bahwa saya itu ngambil anak orang lain itu berarti dilahirkan dari ibu yang lain. Itu kan pasti beda mas, sekandung aja beda kan. Sekandung aja beda. Nah, pemahaman saling percaya, saling tanggung jawab, saling kasih itu kan menjadi faktor terpenting dalam pembinaan keluarga dan penguatan keluarga. Kalau melihat data mas, apalagi sekarang mohon maaf sekali lagi
itu kan banyak yang kemudian lulus SMA ke Papua, dia kerja. Suaminya akan kerjakan denda kan. Ya mudah-mudahan sih mereka kerja. Tapi pola semacam ini bukan berarti mahal, tetapi bagaimana membentuk keluarga itu didasari pada satu memang rasa tanggung jawab. Si istri kan aslinya harus di rumah, tetapi kan tidak mungkin kalau suaminya penghasilannya sedikit, maka dukungan istri itu bagian untuk memperkokoh rumah. Tapi rata-rata mohon maaf, ini di meja kami itu ada sekitar 15 yang belum terselesaikan dari Januari. Untuk apa? Mediasi permohonan rekomendasi ke PP 4 mereka yang di PNS ya Mas. PNS? Ya. 15 orang? Masih ada tumpukan itu. Karena setahun PNS cari berapa sih? Kalau hitungan ya kurang lebih ya 100 lebih? Pengajuan. Tapi kan penasehatan ya. Tapi kalau terkait dengan jumlah perceraian itu kan finalnya ada di pengadilan agama. Kami hanya memberikan penasehatan mereka yang mau PNS yang mau memajukan gugatan perceraian itu kan harus melalui Badan Penasehatan Gugatan Perceraian. Iya. Itu 15. Kenapa kemudian kami tunda? Undang-undang berapa? Mempersulit perceraian. Undang-Undang 174 perubahannya 16 tahun 2009. Itu kan dari mempersulit perceraian. Iya. Artinya apa? Mempertahankan rumah tangga. Dan kalau rumah tangga kan negara itu dimulai dari rumah tangga. Saya lagi bukan mempersulit, tapi kami berusaha untuk melestarikan dan membina teman-teman yang dalam hal ini masalah itu tadi apa? Satu itu dikarenakan perselisihan terus menerus. Orang perselisih, satu keluarga perselisih sudah tidak ada cocok. Suami istri nggak bakal cocok Mas. Di mana-mana nggak bakal cocok. Kenapa? Ya beda kan istri dengan suami. Tapi ketika cocokan digali kemudian menjadi sebuah kecocokannya apa? Ya kalau anak berarti kan dia sudah cocok tanam kan. Ada dari situlah bahwa ini menjadi pilar bapak. Berarti dari 100 angka perceraian atau angka ngadu ke Binmas itu banyak PNS bidang apa? Kalau di kami memang PNS semua. PNS semua? Ya, ASN terdiri dari PNS. Guru apa? ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Mayoritas? Dalam? ASN dan P3K. Guru berapa orang? 60% lebih? Ya mohon maaf memang ada beberapa ya, kalau ke tahun kemarin dari kesehatan tahun ini kemarinnya lagi dari tahun ini karena tadi mohon maaf mungkin dia dapat tunjangan dia merasa bahwa pengaruh ya saya pengaruh ya mungkin kayak si istri melihat suaminya bobok kalau cara silatnya bobok orang berjungkatan itu ketemu dengan yang lain itu menjadi faktor pengaruh, jadi penghasilan itu juga pengaruh keluarga. Kalau tidak menyadari bahwa rezeki suami adalah rezeki istri adalah suami, itu harus dipahami. Boleh jadi suaminya saat ini masih swasta, tetapi kan hasil perkawinan itu jadi suami istri itu kan menghasilkan, boleh jadi istrinya dari istri kan itu, iya kan? Iya. Jadi tapi kadang mohon maaf, ini rata-rata mohon maaf kami yang mengajukan penasehatan rekomendasi Badan Pelestarian Pembinaan ibu-ibu, aduh. Kenapa? Satu aja juga Mas. Kenapa? Satu, suaminya nggak berani maju. Kedua apa? Kalau suaminya PNS pasti sepertiga gajinya untuk istri, selagi istri belum nikah. Oh, tapi gitu. Kalau istrinya yang maju, si ibunya yang maju, suami lepas tanggung jawab. Yes. Harapan kami tentu itu tahun-tahun berikutnya dengan pola-pola pendekatan persuasi dan kekeluargaan dan bisa tidak terlalu dobang ya Mas. Pernikahan 15 maka sedikitnya 100 berarti 30. Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.